Oke, kembali lagi bersama Sur. Kali ini di depan kalian, Mas Sur mau ngasih tahu ke kalian nih, apa aja sih yang ada di media album yang di CFV itu dan apa aja kegunaan fungsinya. Dan ini Mas Sur kasih tips ke kalian bagi kalian yang nggak ngerti ya. Pertama-tama kita coba konekkan internet dulu ya, Bro ya. Jadi kita konekkan internet dulu. Bentar lagi mencari ya, konekkan ke internet dulu ya. Oke, sudah terkonekkan. Bentar dulu. Oke, jadi fungsinya connect internet itu apa? Walaupun kalau di Emunan itu kita sudah nggak bisa masuk server Nintendo ya. Coba kita buktikan bisa masuk server Nintendo nggak? Ini karena nggak ada akunnya sih ya. Oke, jadi intinya kalau misalnya kalian masuk ke CFB Emunan itu memang kalian tidak bisa mengakses server Nintendo, entah itu eShop atau mabar online ya kayak gitu. Jadi fungsinya kita konekin internet buat apa, Mas Sur? Tenang dulu, kita masuk ke sini. Di sini ini tuh album ya. Ini album. Nah, di sini semua itu biasanya sih ada customer Mas Sur yang tanya, "Mas Sur, kok aku matiin konsol switch-nya terus nyalain lagi untuk sinkronisasi tanggalnya kok acak ya," kayak gitu. Dan caranya kalian tinggal masuk ke sini ke DBI installer, kalian klik sekali, terus masuk ke tools kayak gini, terus klik ke NTP time synchronization. Jadi kalian akan tersinkron waktunya ke waktu sekarang, Bro ya. Jadi ini 2024 bulan 12 tanggal 5 jam 9 ya, kayak gitu. Jadi video ini dibuat jam 9 pagi ya, kayak gitu. Kalau misalnya di sini error, kalian harus masuk dulu ke pengaturan, ke yang paling bawah seperti ini, ke sistem. Terus kalian klik yang mana ya? Sorry bro. OC. Nah ini loh, date and time. Nah, synchronous clock via internetnya ini kalian on kan dulu bro. Terus time zone-nya klik ke Jakarta. Soalnya kita masuknya ke WIB bro ya. Oke, ke Jakarta. Seperti itu bro. Terus apalagi Mas Sur, masa itu aja? Enggak dong, enggak itu aja dong. Ini kalian harus tahu ya. Ini gambar-gambarnya sudah berubah-berubah. Yang ini yang album nih. Kita klik dulu nih ya, yang album ini. Oke. Setelah itu apa yang bisa kita pelajari dari ini yang Mas Sur peroleh ya. Jadi kita bisa menggunakan cheat bro, atau kita bisa mengubah nih warna Joy-Con yang ada di sistemnya ini. Misalnya ini kan warnanya merah ya, kita tunjukin dulu warnanya. Ini kan warnanya yang terdaftar di sini kan red ya, dua-duanya red kan. Oke, jadi Mas Sur mau rubah nih red ini mau ke warna blue atau grey misalnya. Ini dikhususkan kalau misalnya apa? Misalnya housing kalian ini sudah ancur-ancuran bro. Kalian beli di luaran yang warna tersebut nggak ada nih. Jadi kalian nemunya warnanya yang lain, misalnya warna grey, warna biru kayak gitu. Dan misalnya kalau kalian jual lagi kan jadi jelek ya. Kalau misalnya warnanya, misalnya harusnya mesinnya warnanya biru tapi di sininya warnanya merah atau sebaliknya kayak gitu bro. Jadi masuknya kemana? Jadi masuknya ke sini. Kalau CFV albumnya sudah seperti ini, masuknya ke ini bu, all in one bro. Oke, ntar dulu ya, lagi loading. Oke, terus masuknya kemana? Masuknya ke sini, ke tools ya. Dan kalian ini aksesnya harus menggunakan internet bro. Terus ini ada change Joy-Con color atau change Procon color. Karena masuk nggak ada Procon, kita masuk ke Joy-Con color aja ya bro ya. Oke, dan di sini, nah ini bro ada pilihannya bro, banyak bro. Misalnya nih Masur mau ganti ke warna white punyanya OLED ya misalnya ya, tinggal klik aja. Oke, Aldon. Terus kita back dulu sekali. Oke. Terus kita lihat di sini. Kok nggak berubah Mas Sur? Tenang aja bro. Cara merubahnya gimana? Tinggal
Kalian lepas Joy-Con-nya dari tabletnya kayak gini aja, terus kalian klikkan lagi. Tuh, sudah berubah jadi wet ya. Seperti ini juga. Ini kita klikkan ke sini lagi. Tuh, jadi wet ya. Padahal ini aslinya merah, Bro, tapi kok jadi wet karena kita sudah rubah sistemnya tadi, Bro. Terus apakah ini akan terbaca di CFW aja, Mas Sur? Tenang aja, Bro. Ini Mas Sur punya, bukan punya sih, ini punya customer. Kebetulan ini masih OFB ya. Yang punya Mas Sur sudah CFW. Yang kebetulan yang ini sudah ini masih OFB, dan ini Mas Sur pernah coba ke mode OFB juga, itu masih kebacanya yang kita swipe tadi, Bro. Jadi ini kan kita swipe ke warna white punyanya OLED ya. Dan kita coba aja ke sini. Apakah akan terbaca white juga? Moment of truth. Jadi nah, jadi tetap kebacanya white, Bro ya. White-nya OLED ya. White-nya OLED itu kayak putih-putih susu gitulah, kayak gini ya. Putih-putih tulang maksudnya ya. Oke. Jadi seperti itu, Bro. Jadi kalian misalnya nih suatu saat pengen ganti housing, terus housing yang baru nih beda sama bawaan aslinya. Terus misalnya suatu saat pengen kalian jual, kan jelek juga ya kalau ininya warnanya putih tapi ininya merah ya. Jadi kan nggak sinkron nih. Nah, kalian harus sinkronkan dulu ke mode all-in-one pack tadi ya. Oke. Setelah itu apalagi, Mas Sur? Masa itu doang? Banyak, Bro, videonya, Bro. Bukan banyak sih, panjang videonya maksudnya. Dan ini Mas Sur sudah servis punyanya customer. Ini sering disconnect, ternyata backlognya masih aman. Yang ini, Bro, dalamnya ini harus kalian bersihkan. Kalau kalian bersihkan, disarankan pakai thinner, Bro ya. Terus pakai sikat gigi bekas kayak gitu, digosok-gosok aja sekitar 1 menit. Habis itu tunggu kering mungkin 2-3 menit baru kalian pasang lagi. Terus ya udah, kalau misalnya backlognya nggak lepasan ya udah, ini akan terkoneksi. Soalnya kalau ini sebelum dibersihkan ini kan kotor ya, pin konektornya ini sering kotor. Kalau sering kotor ya ini sering disconnect, Bro, kayak gitu. Disconnect ke mode wired-nya tadi ya, bukan wireless. Kalau wireless kan mode gini dilepas nih, kalau wired itu kepasang kayak gini. Oke, terus apa aja nih, Mas Sur, yang bisa kita rubah? Nah, ini kan kita udah modding ya, warnanya jadi putih tulang kayak gini ya. Mas Sur ya nggak suka lah ya, soalnya kan ini warnanya merah. Kita balikin dulu aja ya ke aslinya ya. Masuk lagi ke Unreal One. Ntar ya, agak lembut ini. Oke, terus masuk ke tools lagi, change lagi warnanya. Ini red semua ya, red ini kayaknya ya. Coba ada red lagi ya selain red itu. Pokoknya itu doang, Bro. Oke, neon red. Apa red aja ya? Neon red. Coba neon red sih kayak gimana warnanya. Oke. Jadi video ini panjang tapi ya worth it sih. Kalian jadi akan tahu nih seluk beluk CFW itu kayak apa. Biar kalian suatu saat gak tanya mulu, Mas Sur ini apa, Mas Sur, Mas Sur itu apa, Mas Sur. Masuk mulu tapi kalian gak lihat videonya kan sama aja ya. Nah, jadi sudah jadi merah ya kayak gini. Ini neon red ya. Ya nggak apa-apa lah ya, sama-sama rednya juga kan ya. Terus di masuk album ini apalagi, Mas Sur, yang bisa dan di all-in-one pack ini sebenarnya kalian bisa update Atmos, update HKT juga bisa, update firmware, download firmware, download cheat. Nah, di sini Mas Sur mau tunjukkan nih, Mas Sur mau pakai cheat kayak gitu. Jadi Mas Sur masuk kemana? Masuk ke sini, tools, cheat menu. Oke. Kita lihat dulu download ini ya. Kita download dulu cheatnya. Oke, continue. Nah, ini kita lagi download dulu, Bro. Tunggu prosesnya ya. Oke, sudah selesai. Kita tinggal back dulu. Jadi di sini yang kalian tanya nih, cara menggunakan cheatnya gimana sih, Mas Sur, kayak gitu ya. Ini kan sudah terdownload ya. Oke, coba kita masuk ke game yang ada
yang ada cheatnya ya, kayak gitu. Kita masuk dulu ke in gamenya, kita tunggu dulu tulisan Nintendo Switch-nya hilang. Oke, seperti ini sudah masuk in game. Kalian ketik L bawah sama R3, klik barengan bro, kayak gini, klik kayak gitu. Nah di sini kita masuk ke mana nih, Edison. Oke, kita masuk ke cheat. Nah di sini nih ada cheatnya nih. Coba ya kita unlock all skin sama jam size nya, kita coba on kan ya. Oke, setelah itu kita coba dulu. Oke, coba ya kita mainkan dulu ya. Tuh lompatannya jadi tinggi bro. Tinggi banget bro, setinggi harapan orang tua bro, kayak gitu ya. Tinggi banget bro. Tapi NPC-nya juga jadi ini ya, NPC jadi CPU-nya juga jadi terbangnya gila tinggi banget. Jadi 2 kali lipat sih ya, kayak gitu. Oke, itu salah satu contoh cheat yang bisa terpakai ya, kayak gitu. Tapi Mas Sur sarankan jangan banyak-banyak kalian aktifkan cheat, karena di beberapa game Mas Sur pernah baca, terus pernah lihat juga ada yang sampai nge-crash gamenya kayak gitu. Terutama kalian kalau yang mainkan Zelda itu, kalian kan males nih ngumpulin itemnya nih, kalian cheat aja. Tapi jangan terlalu sering menggunakan cheat, soalnya esensi dari keseruan main gamenya itu sendiri jadi kurang nyaman ya kalau Mas Sur rasanya ya. Cuman untuk yang sesekali buat heaven aja kayak main CTR tadi, kalau single race gak apa-apa lah ya, kayak gitu. Terus apalagi nih yang sering banget Mas Sur pakai? Biasanya kalau install game kalian tahu lah ya, pakai DBI ini, yang DBI yang 658 itu yang versi terbarunya, tapi dia nggak bisa backup save game yang sudah terinstall di Nintendo Switch kita. Tapi kalau yang 633 ini bisa. Jadi kalian lihat versinya ini yang di sini bro, versi 633 ya. Oke. Tapi kalian harus masuk ke sini dulu, konfigurasi, terus yang paling bawah ada tulisannya MTP storage ini, dan ini kalian harus yeskan semua kayak gitu ya. Jadi yang sebelah sini kalian harus yeskan semua. Setelah itu ya udah tinggal kalian masukin ke laptop, ya udah kalian bisa membackup game yang sudah ada di Nintendo Switch ini. Suatu saat mungkin kalian ada korup atau apa, kalian kan sudah ada gamenya di laptop ya, tinggal dimasukin aja suatu saat ya. Dan masuknya ya ke sini ke MTP responder, klik ini kan ada 60 detik nih atau 1 menit untuk colokan ke laptop ya, kayak gitu. Apalagi nih Mas Sur, biasanya sih kalau misalnya kalian ngapus game, terus gamenya itu masih kayaknya ada cacenya ya, atau ada residu gamenya yang masih ada, kalian tuh klik di sini, terus clean up orpen ini loh, orpen file. Jadi kalian klik ini, nah sudah nih, ini kehapus 192 kilobyte ya, sedikit kali. Memang nggak ada game yang masuk hapus ya. Terus yang ini delete parental control, ada delete user, ada delete wifi profile, kayak gitu-gitu ya. Kalian bisa baca sendiri nanti suatu saat kalian oprek-oprek sendiri. Terus apalagi nih yang sering Mas Sur pakai? Nah, selain cheat, Mas Sur juga, kalian nyadar gak sih di depan tadi Mas Sur sudah mengganti temanya. Jadi gimana sih Mas Sur cara ganti tema? Bosen tema Nintendo cuman black and white aja kayak gitu ya. Jadi kalian tinggal masuk ke sini. Tapi ini Mas Sur juga liatin dulu ya. Jadi aktivitas kalian bisa dites di sini tuh.
Tuh, jadi di sini itu sebagai kalian sudah pernah main game ini selama berapa lama nih kayak gitu ya. Di CFB ini. Tuh, di sini terlihat semua ya kayak gitu ya. Oke. Terus di mana di sini ya? Oke, terus di tema ini. Nah, jadi gimana sih Mas Sur pakai tema kayak gitu? Jadi kalian masuk ke sini ke download tema. Oke, terus di sini automatic install and rebootnya nggak usah ya, soalnya ini nggak bisa kalau misalnya versi upload mode, harus ke yang full akses RAM ya. Jadi gimana cara full akses RAM-nya? Kita pilih salah satu game di sini sambil tekan R ya, kayak gitu. Misalnya ini nih, kita tekan R. Nah, masuk sini. Terus kita masuk ke tema, bro. Tema mana ini ya? Tema ya. Oke, masuk ke tema. Terus ke download tema. Oke. Ininya nggak usah kalian rubah. Nah, di sini nih kalian mau pakai apa nih? Misalnya Pokemon ya. Kita klik aja Pokemon. Kita ketikkan Pokemon. Oke. Terus kita search ya. Nah, di sini kan ada nih. Jadi di sini bisa kalian pilih mana nih yang kalian download dan kalian mau. Ya. Jadi kalian mau tampilannya seperti ini, atau seperti ini. Jadi ini kan ada keterangannya nih. Ini untuk home menunya jadi bentuknya kayak gini. Ini untuk aplikasi yang gamenya banyak munculnya bentuknya kayak gini. Ini untuk lock screennya seperti ini, kayak gitu bro. Ini untuk di settingnya tetap gelap tapi ada Pokemonnya di sini kayak gitu bro ya. Jadi kalian bisa pilih-pilih sendiri, misalnya mau game apa gitu. Misalnya masuk contohkan yang lain, Naruto misalnya ya, Naruto misalnya. Kita search dulu di sini. Oke, jangan ini nih. Dan ini sebenarnya kalian bisa pilih ya, misalnya kalian bisa campur-campur, maksudnya kalian misalnya mau menunya pakai Naruto, terus yang di depannya pakai Mario, terus di belakangnya pakai Zelda kayak gitu, bisa bro. Jadi kalian tinggal pilih-pilih sendiri, tinggal dicampur-campur sendiri kayak gitu. Kalau Mas Suri sih suka yang sudah masuk bikin sendiri ya kayak gitu. Dan setelah ke download, masuk kemana Mas Sur? Masuk ke sini ya, ke tema yang atas ini. Nah, ini kan ke folder download nih. Kita klik dulu. Nah, ini kan sudah Mas pilih nih. Ini empatnya ini. Terus yang keduanya pilih yang untuk lock screennya Monster Hunter. Terus yang di depannya lagi Monster Hunter Stories ya, untuk aplikasi menunya kayak gitu. Jadi misalnya nih kalau untuk mau lihat reviewnya dulu loh. Oh, kayak gini nih. Di itunya untuk apa ini, aplikasi menunya seperti itu. Nah, seperti itu aja bro. Terus setelah itu tinggal kalian reboot aja kayak gitu ya, tinggal kalian reboot, sudah selesai. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi Mas Sur nih di sini Mario ya, tapi pas di setting Mario, tapi misalnya pas di lock screen Monster Hunter ya. Tapi nanti misalnya tampilan seperti ini Monster Hunter lagi ya kayak gitu. Jadi bisa kalian campur-campur bro, Monster Hunter, Mario kayak apa kayak. Kalau Mas Sur sih suka seperti ini ya, jadi tampilannya lebih fresh aja. Jadi kita punya konsol ini kayak customisasi kita sendiri ya, bagus lah tampilannya seperti ini ya kayak gitu. Ya terserah kalian tinggal pilih temanya seperti apa. Jadi kalian tinggal lihat previewnya, dia bentuknya seperti apa, bisa kalian campur-campur kayak gitu. Jadi yang tadi kan ada 12/12 ya, biasanya yang kalian pakai itu cuman 6 gambar temanya aja kayak gitu. Jadi kalian pilih sendiri mau menu temanya kayak apa, menu settingnya seperti apa. Kalau ini kan menu settingnya Mas Sur pilih yang Mario karena sebenarnya dia black, biar tulisannya ini bro kelihatan jelas. Kalau kebanyakan yang lain itu tulisannya nggak jelas, jadi Mas Sur ini harus nerawang-nerawang nih, ini tulisannya nggak jelas ini. Kalau black gini kan, kalau tulisannya putih kan jelas ya kayak gitu. Apalagi Mas Sur?
banyak bro sebenarnya bro, cuman kayaknya untuk saat ini itu saja nggak ya. Ya seperti itu saja. Apa ya, reboot tuh. Ini HKT Toolbox ini misalnya kalian nggak tahu nih tombol kombinasi L bawah sama R3 itu, kalian bisa masuk ke sini, bisa reboot tuh HKT atau enggak ya. Contohnya aja nih, misalnya Masur tunjukkan L saat bawah sama R3 kan gini ya, terus ada fast CF visit, ini kalian bisa masuk ke HKT nih kalau kayak gini. Atau misalnya kalian lagi nggak bisa tombol-tombolnya ini, misalnya ininya R3 nya rusak, kalian bisa masuk ke sini terus masuk ke reboot HKT ya, reboot to payload. Nah, dia kan akan ngeribut dulu, masuk ke HKT lagi nih. Oke, kalau Masur biasanya reload dulu, setelah reload masuk ke launch. Ini sayangnya bro nggak tahu Masur, walaupun tukang servis dua ini Masur nggak bisa masuk nih, sudah rusak, jadi konsolnya Masur full CFB. Tapi tenang aja, untuk update software game tadi nggak ada masalah, cuman ya nggak tahu kalau ke Emunan atau OEV konsol ini rusak, mungkin memang sistemnya sudah rusak sebelumnya ya, jadi Masur cuman bikin CFB aja. Jadi ini konsol Masur ini full CFB, makanya yang tadi Masur tunjukin yang OFV gimana, apakah masih terbaca ini warnanya abu-abu tadi atau bukan ya, kayak gitu. Nanti Masur akan bikin video terpisah antara untuk konsol ini baiknya di sleep atau dimatikan saja, chargernya harus menggunakan ori atau enggak, docknya harus menggunakan ori atau enggak. Di sini nanti, bukan di sini sih, di video selanjutnya Masur akan bahas itu ya. Oke, coba Masuk lihat dulu ada apa lagi yang bisa kita kulik-kulik. Oke, yang ke ini mungkin ya, JKSV ini ya. JKSV ini untuk apa sih Masur? Jadi JKSV ini adalah aplikasi di CFB untuk kalian membackup save data file game kalian. Caranya gimana? Caranya kalian keluar dulu, masuk di salah satu game, masuk ke versi nggak upload mode ya. Caranya tekan R1 ini, terus nah ini kan nggak ada tulisannya upload mode nih di sini nih ya. Terus kalian masuk ke JKSV nih ya. Nah, sudah nih, ini kan game-game kalian atau yang pernah kalian mainkan. Terus cara backupnya gimana? Kalian harus klik ini dulu, dump all file. Klik dulu, kita ngedam nih semua save data yang ada di akun ini, yang akun distro ini. Oh, dia lagi membackup semua game yang di sini ya. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke, setelah selesai, misal kalian masuk ke CTR ini mau membackup, caranya ini loh, ini kan sudah keluar nih destronya nih. Cara membackupnya ini kalian klik Y atau restore ini. Kita coba restore lagi. Bentar bro, IS7 aja kali ya. Ini distro, kita coba restore ya, tekan A. Oke, restore lagi, tekan A. Kayak gitu bro, jadi sudah kalian restore kayak gitu aja bro ya. Itu kalau misalnya kalian menggunakan JKSV. JKSV ini diperlukan misal suatu saat kalian mau pindah konsol, misalnya ini kan dari V2 nih, pengen pindah ke OLED, yang penting kan save datanya ya. Yang penting itu save datanya, gamenya mah bisa kita download ulang. Tapi kalau save data, progres kita, masa kita mau ngulang dari nol, kan nggak mau ya bro ya. Jadi kalian menggunakan aplikasi yang namanya JKSV ini ya, kayak gitu.
Oke, setelah itu apalagi nih? Jadi upload mode itu adalah kalian masuk ke software ini dengan menggunakan minim RAM. Tapi kalau yang nggak ada tulisannya upload mode itu menggunakan full access RAM ya. Taunya Mas Sur gimana Mas Sur? Jadi kalian klik sini status monitor ke mikro aja ya. Nah di sini kan kelihatan nih. Ini karena Mas Sur menggunakan yang nggak upload mode tadi ya, yang di sini. Yang di sini kan lagi muncul nih, jadi menggunakan full access RAM. Jadi seakan-akan kalian masuk ke game, tapi sebenarnya kalian masuk ke sistem softwarenya Nintendo Switch-nya yang CFB kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita tutup nih ya, kita tutup. Nah ini kan RAM-nya balik lagi nih ke 0,4 ya. Coba kita masukin lagi ke sini yang upload mode. Nah dia tetap pemakaian RAM-nya sedikit bro. Soalnya yang ada beberapa software di sini harus menggunakan akses RAM yang full. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa pakai upload mode. Tapi kalau misalnya dia harus nggak pakai mode upload mode seperti contohnya JKSP tadi sama yang tema, ya berarti kalian harus seakan-akan memainkan gamenya, terus ketik R, terus klik A, kayak gitu. Loh, kok masuk gamenya bro? Sorry bro, R-nya kurang ditahan. Nah seperti ini. Jadi yang terpakai RAM-nya itu ya nggak full banget ya, sisa 0,4 GB. Jadi 3,6 GB ini RAM-nya sudah yang terpakai bro. Jadi ini menggunakan full access RAM kayak kita sebutnya seperti itu. Terus Mas Sur, tinfoil ini fungsinya buat apa sih Mas Sur? Kok banyak yang lihat CFB ada tinfoilnya? Dulu Mas Sur pakai tinfoil ini untuk yang kalian mau download game di sini, tapi untuk server yang gratisannya sekarang sudah nggak bisa ya bro ya. Jadi ini Mas Sur pakai untuk apa? Misalnya nih kalian punya game, contoh katakanlah ini ya, Animal Crossing ya. Jadi Mas Sur punya game Animal Crossing, ingin install gamenya, bisa kalian backup game ini masuk ke sini ya, masuk ke gamenya ini. Nanti jadi suatu saat kalian lepas cartridge game ini, kalian nggak perlu pusing-pusing lagi cari cartridge-nya ya. Soalnya ya untuk CFB kan kita bisa download ya, tapi kalau misalnya kita ada gamenya ya, kita bisa backup gamenya ini daripada kita download ulang ya, kayak gitu. Soalnya di sini sekarang sudah agak susah untuk yang pakai server yang download di sini ya, udah ketutup semua. Jadi bisa kalian backup gamenya kayak gini. Misal contoh ya, contoh Mas Sur masukin game ini nih ya. Oke. Nah ini ada keterangannya nih, mau install game cartridge atau enggak. Misalnya mau nih, kalian klik oke aja, tinggal tunggu semua prosesnya dan gamenya akan terinstall di sini. Dan ya sudah, seperti itu saja bro. Apa kegunaannya seperti itu saja Mas Sur. Untuk saat ini Mas Sur masih itu aja yang Mas Sur tahu ya. Mungkin bagi kalian yang tahu bisa kasih saran di kolom komentar. Sebenarnya fungsinya banyak Mas Sur tinfoil itu ya, kalian bisa klik di komentar ya. Jadi kalian bisa ketik Mas Sur fungsinya itu nggak itu aja, banyak gini ya. Kalian bisa ngasih tahu ke Mas Sur ya, karena Mas Sur juga masih orang awam, masih sama-sama belajar untuk soal CFB ini ya. Tuh ini sudah ada game Animal Crossing-nya. Kayaknya Mas Sur sudah ada game Animal Crossing juga ya, apa belum ada ya? Oh gak ada bro ya, nantilah Mas Sur backup sendiri. Soalnya Mas Sur sudah download sih Animal Crossing-nya dan versi update-nya. Kebanyakan kalau cartridge ini doang ini masih yang versi base-nya doang, belum update-nya ya. Karena kalau update kan kita harus konekin ke servernya dulu ya. Oke kayak gitu.
Dan biasanya nih kalau CFV kalian kan nggak butuh koneksi internet ya, mendingan kalian itu pakai saran Mas Sur aja. Jadi airplane-nya di on kan saja, terus bluetooth-nya aja yang di on kan. Jadi dua ini aja bro. Jadi kenapa bluetooth-nya di on kan, jadi semisalnya kalian main gamenya ini tabletnya atau joyconnya dilepas, ini masih bisa connect. Tapi kalau bluetoothnya off nggak bisa connect bro, kayak gitu. Udah gitu aja. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mungkin mohon maaf Mas Sur banyak bacot di sini. Mungkin videonya sedikit lebih lama ya, nggak tahu Mas Sur berapa durasinya. Yang penting kalian tercerahkan apa aja sih yang bisa kita lakukan di software-software yang ada di CFV ini ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini.